Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya untuk materi ilmu sosiologi. Nah, saat ini kita masuk ke materi terakhir untuk kelas 11, yaitu dengan materi mencapai kerjasama dan perdamaian. Mohon disimak ya videonya. Analisis dampak konflik menuju terciptanya kerjasama dan perdamaian di masyarakat. Nah, konflik dalam masyarakat seringkali dipandang negatif karena mengganggu harmonisasi sosial. Namun, jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan, mendorong kerjasama, dan menciptakan perdamaian. Berikut adalah analisis dampaknya. 1. Konflik sebagai pemicu perubahan positif, yaitu di mana kesadaran atas masalah sosial, yaitu konflik seringkali diungkapkan karena adanya ketidakadilan, diskriminasi, ataupun ketimpangan yang sebelumnya diabaikan. Dengan menyelesaikan akar permasalahannya, ini dapat menciptakan kondisi yang lebih adil. Jadi kita ini harus sadar apa penyebab konflik yang ada di masyarakat. Karena biasanya secara tidak sadar itu kita sering adanya pengabaian, yaitu mengabaikan masalah-masalah kecil yang ada di lingkungan kita sehingga itu menjadi konflik yang berkepanjangan, yaitu antara lain adalah merasa tidak adil atau ada diskriminasi dan ketimpangan sosial seperti itu. Dan pemicu inovasi dalam kerjasama yaitu di mana pihak-pihak yang berkonflik ini dapat didorong untuk mencari solusi kreatif yang menguntungkan semua pihak seperti perjanjian kerjasama atau kebijakan baru. Nah, untuk menjadi perubahan yang lebih baik, ini apabila sudah terjadi konflik, itu bagaimana kita mencari solusi-solusi yang terbaik untuk kedepannya sehingga tidak ada lagi ketidakadilan, diskriminasi, ataupun ketimpangan. Nah, pihak-pihak yang berkonflik ini harus diadakan diskusi agar mendapatkan keputusan yang baik tanpa merugikan satu sama lain. Konflik sebagai jalan rekonsiliasi, yaitu satu untuk mempererat hubungan yang dimana proses penyelesaian konflik ini harus diadakan dialog dan mediasi sehingga dapat membantu pihak-pihak yang bertikai memahami sudut pandang masing-masing sehingga hubungannya bisa lebih kuat dan terbangun. Lalu diadakannya penerapan prinsip restoratif yang dimana rekonsiliasi berbasis pendekatan atau restoratif justice ini dapat memulihkan hubungan yang rusak dan menciptakan perdamaian jangka panjang. Nah, untuk proses penyelesaian konflik ini kan tadi sebelumnya juga harus ada komunikasi yang baik dan diadakannya diskusi baik itu individu ataupun antar kelompok dan adanya seseorang penengah yang netral dan bisa kita mendengarkan masalah satu sama lain sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil. Dengan keputusan yang adil ini kita bisa menciptakan perdamaian yang jangka panjang. Ketiga, yaitu dampak konflik dalam membangun perdamaian, yaitu terciptanya kesepakatan bersama, yaitu menyelesaikan konflik dapat menghasilkan perjanjian yang disepakati oleh semua pihak, yang kemudian menjadi dasar perdamaian dan kerjasama, membangun struktur sosial yang lebih baik, yang dimana konflik ini bisa diselesaikan dan menghasilkan institusi atau aturan baru yang lebih inklusif dan mendukung kerukunan sosial. Nah, dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bertikai, ini dapat menjadi dasar perdamaian dan dapat menjadi dasar untuk bekerja sama sehingga apa yang menjadi konflik saat ini bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya sehingga kita bisa membuat aturan-aturan baru yang lebih mendukung untuk kerukunan sosial. Tantangan dan resiko. Nah, adanya di poin 4 ini yaitu
polarisasi sosial, yaitu di mana jika konflik tidak dikelola dengan baik, akan terjadi perpecahan sosial yang dapat semakin dalam ini membuat kerjasama semakin sulit. Terus adanya trauma psikologis yang di mana apabila ada konflik berkepanjangan ini dapat meninggalkan trauma yang memerlukan upaya rekonsiliasi yang lebih besar untuk menciptakan perdamaian. Nah, ini kan untuk menciptakan perdamaian ini pasti ada tantangan dan risikonya. Nah, salah satu tantangannya itu yaitu apabila konflik ini tidak diselesaikan secara tepat dan cepat, ini bisa berkelanjutan sehingga banyak orang-orang di dalamnya itu menjadi atau memiliki trauma psikologis sehingga meninggalkan trauma yang mendalam, dan ini untuk perbaikan trauma psikologis ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk itu apabila ada konflik baik itu individu ataupun kelompok, ini harus segera diselesaikan sehingga tidak banyak yang terdampak. Kesimpulan dari bab ini yaitu di mana konflik bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang untuk menciptakan kerjasama dan perdamaian yang lebih kokoh dengan pendekatan yang tepat seperti dialog, mediasi, dan pemberdayaan masyarakat. Konflik ini dapat menjadi katalisator perubahan sosial yang positif, perdamaian yang terwujud dari penyelesaian konflik cenderung lebih stabil karena didasarkan pada pemahaman dan kesepakatan bersama, bukan sekedar pemaksaan kehendak. Masyarakat yang mampu mengelola dengan baik akan menjadi lebih kuat, inklusif, dan harmonis. Nah, dari kesimpulannya ini bahwa konflik ini itu bukan hanya ancaman tetapi juga ada peluangnya. Karena dengan konflik mungkin kita bisa menciptakan kerjasama, bisa menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan berkepanjangan, dan sisi positifnya itu kita jauh lebih bisa untuk penyelesaian konflik dan menjadi pelajaran untuk kedepannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk para warga belajar kelas 11, jangan lupa langsung dikerjakan tugas penilaiannya, baca soalnya dengan seksama, berikan jawaban yang paling tepat, semoga lancar dalam pengerjaannya dan mendapatkan nilai yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.